Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Apa kabar saudara? Pasti tetap luar biasa di dalam Tuhan. Di masa pandemi saat ini, saya juga mau mengingatkan untuk kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara tetap menggunakan masker di saat di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum ibadah online kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, minggu depan tetap nantikan ibadah online di YouTube GBI Margonda karena akan ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Rudi Suhendra. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya, saudara-saudara. Selanjutnya, Divisi Anak GBI Margonda tetap melaksanakan ibadah anak sekolah minggu dan junior church dengan memberikan materi pengajaran disertai nyanyian dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Yuk orang tua yang dikasihi Tuhan, kita bimbing anak kita untuk menjadi prajurit Allah. Jangan hanya kita yang mendapat firman-Nya, namun anak kita tidak. Segera bergabung dalam grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Untuk informasi lebih lanjut dan cara bergabung, bisa langsung hubungi kakak sekolah minggu dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan, masalah, sakit penyakit yang membutuhkan untuk didoakan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi WhatsApp call center GBI Margonda dengan nomor yang tertera di bawah ini. Nanti para pendoa kami akan menghubungi dan mendoakan dan memberikan semangat untuk Bapak Ibu dan Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur, bisa langsung transfer melalui Bank BCA GBI Margonda dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu bisa scan QR Code menggunakan aplikasi keuangan digital seperti GoPay, OVO, Shopee, dan lain-lain seperti yang terlihat saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang terakhir, sebelum kita bisa kembali beribadah bersama-sama, yuk kita buat video berdurasi singkat 1-2 menit untuk mengucapkan selamat hari Minggu dan semangat untuk kita semua. Untuk informasi dan cara pengiriman video, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi ke WhatsApp call center GBI Margonda ke nomor yang tertera di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, hidup kita. Kita mau berikan buat Tuhan kita yang terbaik saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami hidup karena percaya kepadamu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sebab Dia baik. Haleluya. Apapun yang terjadi saudara, Dia tetap Tuhan yang baik buat kita. Amin. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Dengan iman bersama-sama saudara, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari sama-sama katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua,
berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
padamu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, hari ini kita kembali merayakan ibadah meskipun secara online, tapi saya percaya penyertaan dan kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita mau sama-sama belajar dan mau sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Dan pada saat ini, kalau di bulan September kita sedang mempelajari bagaimana kita bisa memiliki roh yang unggul atau spirit of excellence. Di awal-awal minggu, Pak Gembala mengajarkan setiap kita bahwa ternyata untuk memiliki roh yang unggul, kita harus memiliki namanya wisdom of God atau hikmat daripada Tuhan. Dan juga setelah itu kita sama-sama belajar bahwa setiap kita wajib memiliki namanya kreativitas dan juga harus penuh dengan tanggung jawab. Nah, hari ini kita sama-sama mau mempelajari dan membahas bagaimana memiliki roh yang unggul, yaitu salah satunya dengan cara memiliki totalitas atau mentalitas seorang pemenang. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam surat Roma yang ditulis oleh Paulus mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus, orang yang sudah percaya dengan Kristus, dia sesungguhnya sudah menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari yang menang. Menarik sekali bahwa setiap kita ternyata sudah dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang yang menang. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah saat-saat ini kita merasakan hal yang demikian? Kalau melihat kondisi-kondisi kehidupan kita saat ini, apalagi di masa-masa pandemi ini, serba berkekurangan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang studinya terhambat, bahkan banyak ekonomi yang bermasalah. Tetapi Tuhan sudah memberikan janjinya lewat firman Tuhan pada hari ini bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Roma 8:37 dikatakan bahwa sesungguhnya kita telah menerima kemenangan yang sempurna. Artinya apa? Kita sudah mempunyai kemenangan yang sempurna daripada Tuhan. Waktu kita ikut Kristus, sesungguhnya dasar itu sudah ada. Yang jadi pertanyaan itulah yang kita harus menghadapi. Biar setiap kita mau sama-sama belajar untuk bisa menjadi seorang yang memiliki roh yang unggul. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau kita melihat hasil riset dari Dr. Albert Whitcomb mengatakan ternyata bahwa ditemukan dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK atau dipecat, ternyata hanya 400 orang saja yang dipecat karena ia tidak memiliki skill, kemampuan di bidang yang dikerjakan atau digelutinya. Sisanya 3.600 orang yang diteliti atau sekitar 90% ternyata dipecat justru bukan karena tidak memiliki skill, melainkan karena mereka tidak memiliki mental atau sikap yang baik, sikap yang mereka tampilkan justru buruk. Mungkin mereka sering berselisih dengan rekan kerjanya, mungkin tidak mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan, atau tidak disiplin waktu sehingga akhirnya perusahaan terpaksa harus memecatnya karena tidak menguntungkan buat perusahaan tersebut. Dan juga dari riset yang dilakukan oleh Institut Dale Carnegie mengatakan bahwa dari 10.000 orang yang tokoh-tokoh sukses di dunia, hanya 15% tokoh-tokoh sukses tersebut sudah memahami atau memiliki talenta di bidang yang sedang dia geluti atau dia lakukan. Sisanya 85% ternyata mereka belajar dari nol, atau mereka awalnya tidak tahu, akhirnya mempunyai semangat, mempunyai sikap yang optimis, akhirnya mereka berhasil sukses mengerjakan apa yang mereka dapat. Dan dari sini kita bisa banyak belajar. Ternyata seringkali pola pikir kita salah, bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil harus memiliki dukungan, perangkat-perangkat yang tertentu yang mendukung, misalnya punya skill yang bagus, harus mempunyai peralatan-peralatan yang bagus, atau harus memiliki uang modal usaha kerja yang bagus. Ternyata semua itu adalah hal yang belum tentu benar. Yang benar adalah kita harus mempunyai mental sebagai seorang pemenang. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa
Untuk menjadi seorang pemenang, kita harus berpikir seperti seorang pemenang. To be a champion, you must think like a champion. Artinya setiap kita sudah harus dari awal memikirkan bahwa kita akan melakukan keberhasilan atau kemenangan. Waktu kita berpikir kalau kita akan kalah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar apa saja sih atau bagaimana caranya supaya kita memiliki roh yang excellent di dalam pikiran kita, memiliki pikiran orang-orang yang memiliki mental pemenang. Yang pertama, memiliki keyakinan yang teguh atau prinsip yang teguh. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes, di mana Yesus sendiri yang mengatakan hal ini, bahwa setiap kita sudah dijanjikan Tuhan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Kalau kita lihat banyak mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dilakukan Tuhan Yesus. Ketahuilah bahwa setiap kita dipersiapkan untuk bisa melakukan hal-hal itu, sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan sendiri udah rela menjadi manusia demi untuk menyelamatkan hidup kita. Artinya, ia rela menjadi ke titik terendah, menjadi kosong, untuk bisa memberikan kemenangan buat setiap kita yang sudah terjerat dalam dosa. Bahkan dikatakan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa setiap manusia mampu melakukan hal-hal yang besar. Tinggal bagaimana kemauan kita, tinggal bagaimana kita, pilihan setiap kita mau melakukannya atau tidak. Kalau kita melihat Musa, sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum Tuhan memanggil Musa, kita lihat bahwa Musa adalah orang yang nggak bisa berbicara di depan banyak umum, atau mulutnya atau komat kamitnya tidak bisa bicara dengan lancar. Tetapi waktu ia merespon panggilan yang Tuhan berikan, Musa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah itu membawanya ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah, maka dari itu mari setiap kita pegang teguh janji Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan melakukan keberhasilan atau melakukan kemenangan, pasti pikiran kita akan tertuju pada kemenangan. Dasar yang teguh adalah apa? Firman Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan adalah kemenangan yang sempurna, seperti yang tadi sudah kita baca di firman Tuhan, bahwa kita memiliki kemenangan yang sempurna. Artinya terus kita melakukan hal-hal yang positif, optimis, dan yang benar. Apa itu yang benar? Firman Tuhan. Mari setiap kita untuk bisa memikirkan positif, artinya kita harus membaca atau melihat sesuatu yang positif terlebih dahulu dari sekitar lingkungan kita. Maka dari itu diperlukan setiap kita keintiman daripada hidup kita, hubungan kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita melakukan hubungan intim sama Tuhan, melakukannya itu dan membaca firman-Nya, merenungkannya, perkatakan firman Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Ingat, waktu kita berpegang teguh pada prinsip yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan, kita seakan-akan memiliki kekuatan yang baru dalam melangkah. Mungkin masalah akan terus datang, tapi karena ada janji, kita percaya kita bisa melewatinya. Kita juga bisa belajar dari kisah Daud, di mana ia mengalahkan Goliat. Waktu Daud menghadapi Goliat, saya yakin Daud memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan bahwa ia bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena tahu kalau waktu Tuhan bersama dengan dia, ia pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu juga setiap kita, mari kita sama-sama belajar untuk terus berkeyakinan yang teguh, memegang prinsip yang benar, prinsip yang teguh di dalam Kristus Yesus, yaitu dalam firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita percaya pada firman Tuhan, ketahuilah, maka setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan sesuai dengan kehendaknya, karena Tuhan sudah memberikan hikmat sama kita untuk bisa berjalan ke tujuan yang kita mau capai, karena itu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Demikian juga setiap kita di dalam 1 Korintus
16 ayat 9 dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Daud mengerjakan pekerjaan yang penting, mana dia mengalahkan Goliat orang Filistin. Itu kepentingan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa Israel. Jadi banyak orang yang menentang waktu dia akan melawan Goliat, tetapi ia tidak ragu. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Biarlah setiap kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita belajar yang kedua adalah berani bayar harga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita harus bekerja dengan sekuat tenaga. Mungkin perlu disadari kalau kita mengalami kegagalan, kita introspeksi apa sih sebenarnya yang terjadi. Apakah ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga akhirnya kita merasakan kegagalan, mengalami kegagalan. Dari situ kita belajar. Seorang yang pemenang, dia mau belajar dari kesalahan-kesalahannya, bukan merasa tidak ada yang salah di hidupnya, tapi yang salah adalah bukan menyalahkan lingkungan atau teman-temannya atau rekan-rekan kerja, tapi dia belajar bahwa dirinya mengalami kesalahan. Dan itu juga yang kita hadapi, bahwa orang yang berani bayar harga, ia mengakui kesalahannya sendiri. Setelah itu, orang yang berani bayar harga, ia mau keluar dari zona nyaman. Artinya mungkin sebelumnya dia bekerja hanya sejam sekali, atau tidak pernah bangun pagi, atau apapun itu yang tidak mendukung bagaimana dia mencapai kesuksesan atau kemenangannya itu, sehingga membuat dia tidak bisa meraihnya. Nah, mulai sekarang kita mau bayar harga. Waktu kita ingin mendapatkan sesuatu, ada yang harus dibayar. Seperti Tuhan Yesus, waktu ia ingin menyelamatkan kita umat manusia, ada yang harus dibayar. Ia harus rela meninggalkan ketuhanannya dan menjadi manusia biasa seperti kita demi menyelamatkan kita umat-umat manusia. Begitu juga setiap kita, kalau kita mau mendapatkan impian cita-cita yang kita inginkan, harus ada yang kita lakukan secara kerja keras. Seperti yang dikatakan di pengkhotbah, bahwa sekuat tanganmu, sekuat tenaga. Gak ada pekerjaan yang dikerjakan dengan santai, tetapi semua harus sekuat tenaga. Tenaga yang kita pakai adalah bukan tenaga secara fisik saja, namun secara pikiran kita atau otak kita dipakai. Kerja cerdas, kerja dengan yang baik, dengan cara yang cermat, efisien. Dan itu yang diperlukan. Bagaimana kita bisa kerja dengan cerdas, yaitu dengan hikmat daripada Tuhan, seperti yang kita sudah pelajari di beberapa minggu yang lalu. Dan maka daripada itu, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Kita maju menuju target sasaran yang kita inginkan untuk mencapai kemenangan dengan bekerja keras dan berani bayar harga. Yang ketiga adalah memiliki cara pandang yang benar. Yaitu Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa kamu berasal dari Allah, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Setiap kita harus memiliki pandangan yang benar atau berbeda dengan ada yang di dunia ini. Kenapa? Tuhan sendiri mengatakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berbeda. Kita memiliki roh yang lebih besar yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Artinya kita tidak bisa sama lagi dengan waktu kita hidup sebelum kita bertobat. Di waktu kita sudah bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat, kita sudah menemuinya, sudah menjadi orang yang menang, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi artinya kita harus bisa melihat dengan cara yang pandang yang berbeda. Mental seorang pemenang melihat suatu masalah bukanlah sebuah masalah, melainkan itu adalah sebuah peluang. Mental seorang pemenang waktu ada masalah, dia percaya di situ bukan adanya kesulitan, tetapi di situ ada kesempatan buat setiap mereka untuk bisa meraih kemenangan yang besar. Justru itu adalah batu loncatan. Kalau kita mau belajar dari Ibu Yesus, Ibu Maria, Ibu Yesus, dikatakan bahwa waktu mereka diundang ke perjamuan kawin di Kana, di sana pengundang atau pengantin ternyata kehabisan anggur. Tidak habis akal, Ibu Maria tahu bahwa Yesus mempunyai sesuatu yang besar dalam hidupnya, yaitu dia adalah penyelamat dan Tuhan. Dan dari situ dia percaya
Yesus mampu melakukan mukjizat dan meminta tolong Yesus untuk menolong para pengantin ini, sehingga akhirnya mukjizat yang besar terjadi. Air menjadi anggur, semua tamu-tamu undangan yang datang merasakan kemenangan, merasakan yang luar biasa. Itu juga yang bisa terjadi setiap kita. Lihat sebuah masalah bukan berarti itu akan mempersulit kita, tetapi itu untuk membuat kita bisa melangkah lebih jauh lagi menuju target sasaran kemenangan setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar bahwa setiap kita harus memiliki pandangan yang berbeda. Jangan samakan diri kita dengan orang di dunia. Mari terus raih kemenangan-kemenangan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memiliki mental atau pola pikir sang pemenang? Yang keempat adalah kita harus memiliki target tujuan atau sasaran. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita harus memiliki tujuan hidup kita. Untuk apakah kita berhasil? Untuk apakah kita melakukan keberhasilan? Semua harus ada tujuannya. Milikilah visi ke depannya. Mungkin rencanakan 3-5 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan hidupku? Apa yang harus aku lakukan supaya bisa meraih mimpi atau cita-cita yang sudah selama ini aku inginkan, dan pastikan itu semua melangkah bersama Tuhan. Maka daripada itu, untuk meraih tujuan kita harus mempunyai rencana-rencana, step-step seperti yang sudah kita lihat dari poin-poin sebelumnya. Semua poin ini adalah saling berhubungan, artinya tidak ada satu yang tidak boleh tidak dilakukan, tetapi semua harus dilakukan secara bersama-sama. Ingat Bapak Ibu, seorang pemenang bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia akan terus mencoba untuk meraih keberhasilan. Kita bisa lihat Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang menemukan lampu, dan manfaatnya kita bisa rasakan hingga saat ini. Tapi tahukah saudara bahwa berapa banyak percobaan yang lakukan? Lebih dari 1000 percobaan ia lakukan untuk bisa menemukan lampu yang sampai saat ini kita gunakan. Artinya apa? Orang akan mengingat satu keberhasilan kita, tapi kegagalan kita itu tidak akan diingat orang atau mudah dilupakan. Setiap kita hendaknya kita terus berusaha. Seorang pemenang akan terus menatap ke masa depan, tidak fokus pada masa lalu. Kita boleh merenungkan masa lalu, tapi masa depan adalah tujuan utama kita. Jangan menjadi orang yang hanya diam di tempat. Seorang pelari yang sedang bertanding, untuk mencapai kemenangan dia harus berjalan berlari ke arah garis finish. Kalau dia diam di tempat, ia tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Demikian kita juga. Kalau kita hanya diam di tempat, tidak mencoba, kita tidak tahu kita akan gagal atau tidak. Tapi waktu kita berlangkah terus untuk mencoba setiap kesempatan, peluang-peluang yang ada, kita akan tahu bahwa ternyata mungkin yang satu gagal, yang ini gagal, tetapi yang selanjutnya pasti kita banyak belajar dari hal itu, pengalaman itu, sehingga kita akan meraih kemenangan yang kita akan tuju. Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan menceritakan sebuah cerita. Ada seseorang bernama Ibrahim Sedef. Ia adalah pengusaha madu yang mempunyai peternakan lebah. Suatu hari ia mendapatkan masalah. Ternyata madu-madunya dicuri, dan tidak ada yang tahu siapa yang mencuri. Dicuri pada malam hari. Akhirnya ia berusaha untuk mencari tahu siapakah yang mencuri madu-madunya dengan datang pada malam hari dan mengintai. Ternyata madu-madunya dicuri oleh para beruang. Beruang-beruang itu merusak sarang-sarang lebah yang ada, lalu memakan madu-madu yang ada di peternakannya. Akhirnya Ibrahim Sedef pun berusaha menghalangi beruang-beruang untuk bisa datang dengan cara membangun pagar yang besar dan tinggi. Namun ternyata beruang-beruang itu adalah beruang-beruang yang pintar. Ia berhasil masuk melalui tanah yang dilobangi dan masuk ke dalam tanpa merusak dari pagar atau tembok yang sudah dibuat Ibrahim Sedef. Ibrahim Sedef pun mulai frustasi dan pusing. Namun ia tidak menyerah, dan muncullah sebuah ide. Ia menyiapkan 4 buah mangkok yang besar dan ia isikan madu-madu yang memiliki jenis-jenis yang berbeda. Di luar dugaannya, beruang-beruang itu pun datang. Mereka mulai mencicipi madu-madu yang ada di situ. Dan ternyata mereka hanya menghabiskan 1 mangkok madu yang ada di tempat yang sudah ditaruh. Dan madu yang dihabiskan itu ternyata madu yang sangat mahal dan memiliki kualitas yang baik.
Kalau tidak salah madunya bernama madu azen yang memiliki harga yang cukup mahal. Dari sini Ibrahim Sadaf mendapatkan sesuatu peluang yang baru. Ia memiliki ide, ternyata beruang-beruang ini bisa dijadikan sebagai tester untuk mengetahui mana kualitas madu yang bagus dan mana kualitas madu yang buruk. Saudara, awalnya Ibrahim Sadaf merasakan ini adalah masalah yang besar, namun ternyata ia mendapatkan ide yang cemerlang dan menjadikan beruang ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungannya di perusahaan madunya tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita tahu mungkin masalah-masalah sedang menghadapi setiap kita menghadapi banyak tantangan, tetapi lewat cerita ini kita sama-sama belajar bahwa masalah ada untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, untuk mendewasakan setiap kita, untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan mencapai keberhasilan ataupun kemenangan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang kita pelajari untuk memiliki mental atau pola pikir seorang pemenang. Yang pertama, kita harus punya keyakinan yang teguh. Yang kedua, kita harus bayar harga. Yang ketiga, kita harus memiliki pandangan yang berbeda dari dunia ini. Dan yang keempat, kita harus memiliki tujuan. Terus lakukan 4 ini sampai ada momentum atau waktu yang tepat Tuhan memberikan kita jawaban atas setiap doa-doa kita, dan kemenangan-kemenangan yang akan kita dapatkan itu pastilah membuahkan hasil yang luar biasa. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada hari ini, tolong kata mengingatkan kami bahwa setiap kami untuk memiliki roh yang excellent, roh yang unggul, kami harus memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Ini kami Tuhan di tengah kondisi pandemik seperti ini Tuhan Yesus, banyak kami mengalami tantangan-tantangan, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami melewati semua ini, karena kami tahu di dalam Engkau kami punya kekuatan yang besar dan kemenangan yang sempurna. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online hari ini, biar Tuhan Yesus setiap jawaban-jawaban doa mulai ada Tuhan Yesus, setiap permasalahan mereka ada jalan keluar Tuhan Yesus, dan setiap masalah yang mereka punya Tuhan Yesus, Tuhan jadikan berikan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Saya berdoa saudara semua diberkati dan memiliki mental seorang pemenang. Mari kita angkat tangan untuk terima doa berkat. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan daripada Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di onon permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu jaga jarak, tetap pakai masker, dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan.